Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi mengulas tentang hutan mangrove. Hutan mangrove ini sendiri adalah habitat spesifik di kawasan estuari. Ini adalah salah satu hutan yang khas yang dimiliki oleh kawasan estuari, walaupun tidak semua estuari memiliki hutan mangrove. Nah, mangrove ini sendiri adalah salah satu vegetasi yang unik yang mampu hidup pada kondisi perairan yang terendam air laut dan mampu memiliki mekanisme adaptasi yang baik terhadap eh, kehidupan di perairan estuari. Nah, kata mangrove merupakan perpaduan dari bahasa Melayu kuno dan bahasa Arab yang kedua-duanya sama-sama merujuk pada genus Avicennia. Avicennia ini sendiri adalah merupakan nama Latin dari Ibnu Sina, karena konon Ibnu Sina ini sendiri banyak melakukan riset obat-obatan yang terkait dengan mangrove. Nah, kata mangrove juga merupakan perpaduan bahasa Portugis dan bahasa Inggris yang artinya belukar yang tumbuh di tepi laut. Nah, kata ini dapat ditujukan untuk menyebut spesies tumbuhan, hutan, atau komunitas yang hidup di tepi laut, termasuk di perairan estuari yang merupakan daerah transisi antara perairan sungai dan perairan laut. Karakteristik hutan mangrove ini merupakan komunitas vegetasi pantai tropis maupun subtropis yang didominasi oleh spesies mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut dan daerah-daerah yang berlumpur. Banyak ditemukan di pantai yang terlindung, teluk yang dangkal, estuari, delta sungai, dan pulau-pulau kecil. Nah, jenis yang umum ditemukan yang merupakan mangrove sejati seperti Avicennia, Soneraceae, Rhizopora, Bruguera, Seriops, Lumnicera, Aegiseras, Silocarpus, bahkan sampai dengan Nipa itu merupakan tumbuhan mangrove sejati yang dikenal umum. Nah, ada beberapa karakteristik mangrove. Yang pertama adalah umumnya tumbuh pada daerah intertidal atau daerah pasang surut. Jenis tanahnya berlumpur, berlempung, dan berpasir. Daerah tergenang air laut secara berkala maupun musiman. Frekuensi genangan menentukan komposisi vegetasi hutan mangrove. Menerima pasokan air tawar yang cukup dari sungai. Terlindung dari gelombang besar dan arus pasang surut yang kuat. Suhu yang baik untuk pertumbuhan vegetasi ini paling kurang 20 derajat Celcius dan tumbuh pada air bersalinitas payau sampai dengan air bersalinitas air asin. Nah, makanya ada beberapa jenis spesies yang mampu hidup pada kisaran salinitas yang tinggi, ada juga yang hanya mampu bertahan pada kisaran salinitas yang rendah sehingga nantinya akan membentuk zonasi-zonasi sesuai dengan kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang pada salinitas yang berbeda-beda. Nah, untuk bentuk adaptasinya untuk tahan terhadap kadar oksigen rendah, maka vegetasi ini membentuk model akar seperti cakar ayam maupun penyangga seperti di Rhizopora, cakar ayam seperti di Avicennia maupun Soneraceae yang mampu mengambil oksigen langsung dari atmosfer karena oksigen di dalam tanah itu sendiri sangat rendah. Kemudian untuk tahan terhadap tanah yang labil memiliki struktur akar yang sangat ekstensif dan jaringan yang horizontal dan beda dengan vegetasi di daratan umumnya, dan tahan terhadap kadar garam tinggi, memiliki daun yang tebal dan kuat untuk menyimpan air, serta sel khusus untuk menyimpan garam dan struktur stomata yang khas untuk mengurangi penguapan. Hal-hal ini kemudian merupakan bentuk adaptasi untuk mampu hidup pada lingkungan estuari yang ekstrim, terutama pada perbedaan parameter lingkungan seperti salinitas. Nah, seperti yang sudah dijelaskan bahwa mangrove ini membentuk zonasi, di mana zonasi itu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing untuk hidup pada kisaran salinitas yang berbeda dan juga memiliki struktur sedimen yang berbeda.
ada 5 faktor utama penentu zonasi mangrove. Yang pertama adalah gelombang yang menentukan frekuensi tergenang dari vegetasi mangrove, salinitas yang berkaitan dengan hubungan osmosis vegetasi mangrove, tipe substrat sebagai media tumbuh dari vegetasi mangrove, ada pengaruh daratan seperti masukan air sungai, dan keterbukaan terhadap gelombang yang menentukan jumlah substrat yang dapat dimanfaatkan oleh vegetasi mangrove. Nah, faktor-faktor inilah yang kemudian sangat menentukan zonasi dari mangrove. Nah, untuk zonasi dari mangrove itu sendiri berbeda-beda antar lokasi, yang tentunya juga sangat sangat ditentukan oleh 5 faktor yang sudah disebutkan ini. Kemudian mangrove sendiri mampu menyediakan habitat dari berbagai jenis hewan, mulai dari hewan-hewan seperti serangga, kemudian hewan seperti mamalia, kemudian burung, kemudian mampu menyediakan habitat bagi ikan glodok, kerang-kerangan, kemudian sampai dengan ikan, dan berbagai fauna yang berasosiasi dengan mangrove ini sangat berkontribusi untuk biodiversitas atau keanekaragaman hayati fauna yang ada di ekosistem mangrove, dengan catatan mangrove masih alami, sehingga jika mangrove ini masih tetap dipertahankan keberadaannya, maka tentunya semakin banyak mangrove, semakin beragam mangrove juga akan berkontribusi terhadap semakin beragamnya biota asosiasi yang hidup pada ekosistem mangrove itu untuk berbagai kepentingan kehidupannya. Ini adalah contoh dari fauna mangrove seperti serangga, burung, ikan, reptil, amfibi, moluska, krustasea, dan lainnya, dan semua fauna ini berinteraksi dalam jaring makanan yang kompleks dan dinamis, dan sebagai sumber rantai makanannya itu adalah daun mangrove itu sendiri, sehingga jika mangrove banyak yang terdegradasi akibat berbagai aktivitas masyarakat di kawasan pesisir yang cukup banyak, maka dipastikan bahwa biota-biota atau fauna mangrove ini akan terancam keberadaannya karena habitatnya mengalami degradasi. Nah, untuk produktivitas primer dan rantai makanan, nilai produktivitas primer dari ekosistem hutan mangrove itu sendiri bersumber dari serasah atau luruhan dari daun, rantai, buah, batang, dan sebagainya, dan merupakan komponen dasar dari rantai makanan. Serasa ini kemudian didekomposisi oleh bakteri menjadi nutrien terlarut yang selanjutnya bisa dimanfaatkan oleh fitoplankton, alga, atau vegetasi mangrove itu sendiri untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, sebagian dari detritus dimanfaatkan oleh ikan, udang, dan kepiting sebagai sumber makanannya. Dengan demikian, dari gambar yang terlihat ini menunjukkan bahwa dasar rantai makanan di ekosistem mangrove adalah serasah yang dihasilkan dari luruhan daun, ranting, buah, dan batang, sehingga jika keberadaan mangrove habis, maka tentunya dasar rantai makanan juga habis dan mekanisme rantai makanan juga akan terancam keberadaannya. Nah, ini adalah model rantai makanan komunitas ikan di habitat mangrove. Jika dilihat dari gambar yang ada, menunjukkan bahwa sumber utama adalah detritus yang berasal dari luruhan mangrove, daun, batang, buah, bunga, dan sebagainya, yang kemudian dimanfaatkan menjadi terlarut juga menjadi sumber nutrien, yang selain dimanfaatkan detritusnya oleh beberapa organisme makrobentik seperti bentos dan krustasea dan sebagainya, juga dimanfaatkan yang terlarut dimanfaatkan langsung oleh plankton dan kemudian dimanfaatkan oleh zooplankton. Zooplankton dimakan oleh ikan, dan berbagai jenis ikan ini saling berinteraksi melalui proses makan dan dimakan, sehingga membentuk suatu sistem rantai makanan yang kompleks dan dinamis. Ini menunjukkan bahwa kontribusi detritus dari mangrove itu sendiri sebagai dasar dari rantai makanan yang penting, sehingga perlu dilindungi vegetasi mangrove itu. Nah, karena mangrove itu sendiri memiliki beragam fungsi peranan. Fungsi fisik yaitu penstabil garis pantai dari terjangan gelombang. Jika ada mangrove, maka pantai akan terlindung. Kemudian pelindung garis pantai dan tebing sungai dari erosi dan abrasi. Jika ada mangrove, tentunya proses erosi dan abrasi akan terhindar, dan penahan atau penyerap tiupan angin kencang, penjaga komunitas daratan dan lautan, dan juga merangkap sedimen sehingga secara periodik membentuk lahan baru dan kawasan penyangga proses intrusi air laut. Artinya dengan adanya mangrove, maka
eh, intrusi air laut ke lahan daratan akan terhindar, sehingga eh, air bersih, air sumur, air tanah yang dihasilkan oleh masyarakat itu benar-benar dapat terhindar dari intrusi air laut yang menyebabkan tidak layak untuk diminum. Inilah yang merupakan fungsi fisik dari keberadaan hutan mangrove itu di kawasan estuari, terutama di kawasan pesisir. Untuk fungsi kimia kita tahu bahwa eh, vegetasi mangrove sebagai penghasil oksigen dan penyerap CO2 sehingga mampu menekan laju pemanasan global, juga pendaur dan penyuplai nutrien yang bermanfaat sebagai sumber dasar rantai makanan, kemudian mampu mengolah limbah. Secara biologi, penghasil bahan pelapukan atau detritus yang menjadi dasar rantai makanan, kawasan pemijahan, pembesaran, dan daerah asuhan serta mencari makan bagi beragam biota laut maupun fauna-fauna terestrial, kemudian sumber plasmanosfa dan sumber genetik, sehingga dengan mempertahankan keberadaan hutan mangrove maka kita juga akan mempertahankan fungsi fisik kimia dan juga mempertahankan keragaman fauna yang hidup dan berinteraksi di dalamnya, membentuk rantai makanan yang kompleks dan dinamis. Kemudian fungsi ekonomi banyak seperti penghasil kayu bakar, arang, bahan bangunan, kemudian perabot rumah tangga, bahan baku industri kertas, tekstil, makanan, obat-obatan, alkohol, bahan dasar untuk kosmetik dan lainnya, termasuk penghasil bibit ikan, udang, kerang, kepiting, dan madu. Dan secara sosial sebagai kawasan wisata alam, pantai dengan keindahan vegetasi dan satwa yang ada di dalamnya, dan juga sebagai tempat pendidikan dan konservasi dan penelitian bagi stakeholder, terutama mahasiswa biologi, mahasiswa bidang kehutanan, mahasiswa bidang perikanan dan kelautan, yang semuanya ini menjadi punya peranan penting bagi dari sisi ekonomi maupun sosial, sehingga mangrove ini memang sangat-sangat urgen untuk bagaimana dipertahankan keberadaannya. Ini adalah pemanfaatan hutan mangrove, di mana selain kayunya atau daunnya dimanfaatkan langsung untuk berbagai keperluan seperti yang sudah dijelaskan, juga mampu menghasilkan sumber pakan bagi ikan sehingga membentuk rantai makanan yang kompleks dan ikan menjadi melimpah. Nelayan juga bisa mendapatkan hasil tangkapan ikan, udang, moluska, krustasea dan sebagainya dari mangrove, sehingga tidak mengherankan jika mangrove yang lebat tentunya akan menghasilkan beragam sumber daya perikanan yang melimpah dan cukup tinggi nilai ekonomisnya untuk dijual. Ini menjadi penting untuk bagaimana kita pertahankan keberadaan mangrove. Ini adalah beberapa dampak dari kegiatan antropogenik yang dapat menyebabkan kerusakan-kerusakan ekosistem mangrove dengan berbagai masukannya. Dengan mengetahui berbagai dampak ini, tentunya diharapkan kita mampu untuk menghindari kerusakan-kerusakan mangrove baik secara langsung maupun secara tidak langsung berdasarkan aktivitas-aktivitas antropogenik yang ada baik di kawasan pesisir maupun di daerah aliran sungai, yang kemudian bisa berdampak langsung pada perairan estuari yang memang letaknya merupakan daerah peralihan antara perairan sungai dan laut, sehingga keberadaan ekosistem mangrove ini sangat terancam dari aktivitas-aktivitas antropogenik yang memang sangat tinggi di kawasan-kawasan pesisir dan kawasan estuari ini, sehingga perlu adanya pengelolaan dengan baik. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Untuk bisa mendalami kajian ini bisa mempelajari buku ekologi perairan tropis, atau kalau untuk mempelajari secara detail terkait dengan keragaman ikan dan mekanisme adaptasi ikan pada ekosistem mangrove, bisa dipelajari ekologi ikan perairan tropis maupun buku-buku lainnya yang setidaknya mendukung untuk meningkatkan pemahaman tentang ekosistem mangrove, biota yang berasosiasi, dan bagaimana interaksi yang terjadi di dalamnya dan bagaimana sebaiknya ekosistem hutan mangrove dikelola dengan baik. Demikian yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.